PSSI dan Timnas Indonesia jika seluruh agenda Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Dikutip dari Superskor, keputusan pembatalan drawing telah bulat diucapkan melalui perwakilan Exco PSSI Arya Sinulinga. Pihak PSSI belum memberikan kepastian kapan drawing lanjutan Piala Dunia U20 akan dijadwalkan ulang. Fokus PSSI kali ini untuk melobi FIFA agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi berkelanjutan. Sanksi FIFA bukan merupakan hal baru bagi PSSI. Federasi tertinggi sepak bola Indonesia pernah mendapatkan sanksi pada tahun 2015. Kasus Perseteruan PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan penyebab FIFA menjatuhkan sanksinya tersebut. FIFA melarang adanya intervensi pemerintah kepada PSSI. Saat itu, Kemenpora melayangkan surat untuk pembekuan PSSI. Dengan demikian, FIFA melayangkan sanksi kurang lebih selama 1 tahun. Akhirnya, Presiden FIFA, Gianni Infantino, mencabut sanksi PSSI pada tahun 2016. Melalui Kongres Tahunan FIFA di Meksiko, belenggu hukuman akhirnya dicabut. PSSI juga sempat terkena sanksi saat tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu. Namun berkat negosiasi pemerintah, PSSI beserta sepak bola Indonesia resmi terhindarkan dari sanksi. Kini tantangan ancaman baru jika PSSI gagal menggelar Piala Dunia U20. Sanksi pembukaan PSSI dari FIFA dapat berimbas fatal bagi timnas Indonesia dan kompetisi nasional. Berikut 3 dampak sanksi FIFA bagi timnas Indonesia dan sepak bola nasional. Pertama, supporter tidak akan melihat timnas Indonesia berlaga di ajang resmi FIFA. Perlu diketahui kejuaraan Piala AFF, Piala Asia, dan Piala Dunia merupakan agenda FIFA. Tak hanya itu, ajang FIFA Matchday yang kini sedang berjalan merupakan kalender resmi FIFA. Dengan dijatuhkan sanksi, maka hak timnas Indonesia akan dibekukan. Skuad timnas di semua level akan terdampak kerugian. Generasi pemain akan terbuang karena tidak akan mendapat pengalaman turnamen resmi. Kedua, ranking FIFA melorot. Naik turunnya ranking FIFA berpengaruh melalui pertandingan resmi Timnas Indonesia. Jika hak Timnas Indonesia dibekukan dalam gelaran resmi, maka tidak akan tambah poin. Di satu sisi, para kompetitor Timnas Indonesia akan mudah menyalip karena dapat memainkan pertandingan resmi. Kini, Timnas Indonesia berada di posisi 151 FIFA. Ranking tersebut berhasil diperbaiki setelah terkena sanksi 2015 silam. Timnas Indonesia pernah memiliki ranking terburuk selama 1 tahun. Bertengger di posisi 179, Garuda melorot 20 anak tangga dari tahun sebelumnya. Kini, jika perjuangan timnas Indonesia selepas dari sanksi FIFA tampak sia-sia jika terjerumus kembali. Ketiga, Liga Nasional tidak diakui. Sanksi FIFA dapat berimbas pada kompetisi nasional. Perlu diakui, Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 merupakan kompetisi resmi yang diakui oleh FIFA. Jika PSSI terkena sanksi, maka ketiga kompetisi di atas tidak lagi diakui. Klub yang khususnya menjuarai Liga 1 tidak memiliki kesempatan untuk tampil di ajang turnamen antar klub level Asia. Seperti diketahui, juara Liga 1 akan mendapatkan satu tempat menuju AFC Cup. Rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendapat penolakan dari sejumlah pejabat. Mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur Bali Iwayan Koster. Penolakan ini berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Menurut Ganjar, penolakan itu sesuai dengan amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sebagai kader PDIP, Ganjar memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga menolak kedatangan timnas Israel. Ia mengatakan penolakan ini dilatar belakangi oleh sikap politik Indonesia. Marhen tak khawatir jika penolakan ini akan mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia. Sebab penolak kedatangan Israel telah sejalan dengan ideologi bangsa. Sebelumnya, Gubernur Bali Iwayan Koster juga telah menyatakan sikap untuk menolak timnas Israel bermain di Bali. Bahkan dirinya telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Koster menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut Indonesia.
di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menolak rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurut Ganjar, sikap penolakan itu merupakan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ganjar mengatakan dukungan terhadap Palestina sudah menjadi amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Saat itu, Bung Karno jelas melantangkan soal perjuangan kemerdekaan Palestina di forum dunia. Sebagai gubernur, Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina. Ia mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Ganjar menambahkan dirinya sudah berkomunikasi dengan PSSI dan beberapa menteri terkait penolakan ini. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, Gubernur Bali Iwayan Koster juga menolak rencana kedatangan timnas Israel. Diketahui salah satu stadion di Bali diajukan sebagai lokasi pertandingan Piala U20, yakni Stadion Iwayan Dipta. Bahkan, Koster telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Ia menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut pemerintah Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun sendiri menegaskan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 merupakan ketentuan dari FIFA. Ia menyadari Indonesia hanya memfasilitasi perhelatan tersebut dalam kapasitas sebagai tuan rumah ajang bagi pesepak bola masa depan tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sendiri berhasil memenangkan bidding sebagai tuan rumah FVC U20 dan kepesertaan masing-masing negara yang ikut tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan negara yang ikut dalam gelaran Piala Dunia U20 ini. Indonesia diakui Dubes Palestina ini hanya sebagai fasilitator. Masing-masing ikut serta sebagai bagian dari kompetisi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dubes untuk Palestina ini juga meyakini dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan berubah meski Israel datang ke Indonesia dan ikut bertanding dalam Piala Dunia U20 yang akan diikuti 24 negara yang sudah lolos dari 6 zona konfederasi. Dubes Suhair juga menegaskan bahwa Palestina selalu menghormati dan tidak akan mengintervensi keputusan masing-masing negara. Ya, Saudara, Persaudaraan Alumni atau PA212 mengecam tim nasional atau timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Aksi tersebut atau aksi penolakan terhadap timnas Israel ini juga dilakukan dalam aksi 203 yang dilakukan pada siang hari ini di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun News. Ada Rahmat Tugraha di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Rahmat, bisa diinformasikan untuk kondisi terkini saat aksi 203 ini seperti apa? Ya, Nila, saat ini aksi tengah berada di tepat bundaran kisaran Patung Kuda. Namun saat ini para orator menyampaikan satu persatu terkait aspirasi yang disampaikan. Adapun terlihat di lokasi bahwa masa aksi membawa bendera Indonesia dan bendera Palestina begitu. Dari informasi Rahmat, ada sekitar 1.000 orang yang awalnya dikabarkan akan hadir memenuhi kawasan di sekitar Istana Negara ini. Dari pantauan Anda di lapangan, apakah memang ada sekitar 1.000 orang yang juga datang? Kalau untuk kisaran peserta kurang lebih tidak sampai seperti itu, Mila. Hanya sekitar ratusan mungkin. Baik, koordinator aksi yakni Buya Hussein sendiri, apakah juga datang untuk ikut menyuarakan dan juga menyampaikan orasinya? Datang Nila tadi di lapangan sudah sempat melakukan aksi wawancara dengan Buya Hussein selaku koordinator aksi. Dikatakan tadi bahwa aksi ini meminta pemerintah Indonesia menolak kedatangan timnas U20 Israel. Dikatakan bahwa mencontoh dari
pemerintah Rusia yang menolak timnas Rusia di Piala Dunia 2022 lalu gitu. Oke, Rahmat, kemudian terkait orasi yang disampaikan ini dari belakang saya juga mendengar adanya orasi yang masih terus digaungkan. Apa saja poin dari orasi yang disampaikan dalam aksi ini? Orasi disampaikan bahwa Indonesia tidak punya hubungan diplomatis dengan Israel, jadi tidak ada alasan untuk tidak menolak kedatangan timnas Israel di Indonesia, begitu nilai 20. Dalam aksi ini, Rahmat, kemudian apakah memang arus lalu lintas juga dialihkan oleh pihak kepolisian atau memang masih berjalan seperti seharusnya? Untuk arus lalu lintas menuju arah Istana Negara ditutup begitu nila, hanya daerah putaran kuda yang diperbolehkan untuk dilewati oleh masyarakat, begitu nila. Ya, baik. Rahmat, terima kasih banyak atas informasi Anda. Kami masih menantikan update informasi lagi terkait aksi 203 yang dilakukan oleh PA212 ini. Rahmat, selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang menuai kontroversi. Sejumlah pihak menentang keikutsertaan tim muda Israel tersebut ke tanah air. Banyaknya penolakan atas kehadiran Israel muncul karena hubungan tak harmonis antara Israel dengan Palestina. Israel sendiri dinilai sebagai negara penjajah lantaran tak menolak mengakui kedaulatan Palestina. Penolakan ini pun datang dari banyak kalangan, mulai dari partai politik hingga para pemuka agama, tak terkecuali dari ex-imam besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Habib Rizik juga turut menyuarakan aksi penolakan terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20. Melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar, pentolan ex-FPI ini lantang menyuarakan penolakan tersebut. Ia pun menyinggung soal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Terlebih, Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ia pun turut menyinggung sikap tegas Presiden yang menentang penjajahan terhadap Palestina yang dilakukan oleh Israel. Selebrasi Timnas U20 Israel seusai merayakan kelolosan di ajang Piala Dunia U20 2023 di Indonesia sebelumnya juga menjadi sorotan. Ia menilai pemerintah dan para petinggi PSSI tak punya empati bila tetap mengizinkan Israel untuk masuk ke Indonesia. Penolakan terhadap timnas Israel U20 ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kedatangan timnas Israel untuk mengikuti ajang Piala Dunia kelompok umur ini pun dinilai akan melukai hati masyarakat Indonesia. Terlebih sejak dulu Indonesia tegas menolak segala bentuk penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Oleh sebab itu PKS dengan tegas akan menolak kehadiran delegasi Israel di Indonesia. Sepak bola menurutnya sejatinya juga tak bisa dilepaskan dari dunia politik. Penolakan ini diharapkan bisa menekan pemerintah Israel untuk tidak melakukan penjajahan dan segera mengakui kemerdekaan Palestina. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
Jazakallah. Alhamdulillah kita sama-sama sudah menyimak dan mendengarkan isi Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Yusuf. Semoga bagi yang membaca. Selamat siang saudara, live breaking news yang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Jelang gelaran Piala Dunia U20 di beberapa kota di Indonesia, persaudaraan alumni PA212 mengecam timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Persatuan alumni atau PA212 ini tak mau tim Israel menginjakan kaki di Indonesia. Tim Israel sendiri sedianya telah terpilih menjadi kandidat resmi yang akan berlaga di ajang Piala Dunia U20. Koordinator Aksi 203 yang digelar pada hari ini, yakni Buya Hussein mengatakan, aksi yang dilakukan di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat ini telah dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang mana sekira 1.000 orang akan hadir dan membanjiri kawasan depan Istana Negara tersebut. Menurut Buya, masa aksi akan datang langsung ke Patung Kuda dan menyuarakan pendapatnya. Sebelumnya, PLT Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Muhadjir Effendi sendiri sudah melihat adanya berbagai penolakan terkait kedatangan timnas Israel ini. Ia juga telah melakukan silaturahmi pada MUI pada Jumat 17 Maret lalu. Kedatangan Muhadjir ini adalah untuk membahas soal isu kedatangan tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia, termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Seperti yang Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah pantauan langsung dari wilayah Patung Kuda, yang mana sudah tampak ada beberapa warga. Ini merupakan kelompok dari alumni PA212 yang hari ini menggelar aksi untuk menolak kedatangan timnas Israel U20 yang akan berlaga dalam Piala Dunia U20 yang sedianya digelar di Indonesia. Yang di atas pegang salawat terus, yang 1-0 salawat terus. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan Patung Kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. Asasi mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih yang menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina
yang merupakan negara pertama. Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma. Drawing Piala Dunia U20 2023 akan dilaksanakan di Bali pada 31 Maret mendatang. Seiring makin dekatnya pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 tersebut, polemik terkait kepesertaan timnas Israel U20 di ajang ini terus bergulir di Indonesia. Gelombang penolakan menentang kehadiran timnas Israel datang dari Majelis Ulama Indonesia, beragam ormas Islam, partai politik, dan organisasi non-pemerintah dalam negeri. Terkait drawing Piala Dunia U20, FIFA kemungkinan besar bisa menerapkan skema prohibited classes atau laga-laga yang dilarang seperti layaknya UEFA pada Euro 2020. Bahkan tidak mungkin bahwa Indonesia dan Irak, dua negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatis dengan Israel, juga akan dipisah di drawing Piala Dunia U20 2023. Sejauh ini, FIFA belum mengeluarkan prosedur drawing untuk Piala Dunia U20 2023. Namun, prosedur tidak menunjukkan pada prosedur drawing Piala Dunia U20 tahun 2019 tidak menunjukkan adanya pemisahan ketika turnamen diadakan di Polandia tersebut. Ranking setiap tim di pot undian Piala Dunia U20 ditentukan oleh total poin yang diambil oleh setiap negara dalam 5 edisi Piala Dunia U20 terakhir. Selain itu, hasil Piala Dunia U20 terkini yang akan diutamakan dan mendapat bonus poin tambahan. Prosedur drawing ini tentunya bisa akan berbeda dari satu turnamen ke turnamen lainnya. Penyelenggara Piala Dunia U20 2023 di Indonesia memang semakin dekat. Mulai pekan ini, FIFA akan melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion yang menjadi venue turnamen tersebut. Piala Dunia U20 2023 bakal diselenggarakan di Indonesia mulai 20 Mei sampai dengan 11 Juni mendatang. Sebagai tuan rumah, Indonesia sudah menyiapkan 6 stadion yang akan menjadi venue edisi ke-23 dari turnamen Piala Dunia FIFA U20 tersebut. Ke-6 stadion itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Stadion Sicalak Harupat, Bandung, Stadion Manahan Surakarta, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, dan Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Saat ini pemeriksaan terhadap 6 stadion venue Piala Dunia U20 2023 sudah mencapai tahap akhir. FIFA yang bertanggung jawab pada penyelenggara ajang ini melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion, dimulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Sebanyak 18 perwakilan FIFA dari berbagai departemen seperti kompetisi, keselamatan dan keamanan, serta media melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di 6 stadion mulai Rabu kemarin hingga Senin 27 Maret mendatang. Sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas bernapaskan Islam menggelar aksi 203 bertajuk tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia pada Senin 20 Maret 2023. Aksi tersebut dihadiri oleh Front Persaudaraan Islam atau FPI, PA212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, GNPF, ulama, dan sejumlah ormas lainnya. Dalam aksi tersebut, sejumlah massa membawa spanduk bertuliskan narasi tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia. Selain itu, massa juga tampak membawa poster besar yang meminta agar Presiden Joko Widodo mundur. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menyebut Persaudaraan Alumni 212 membawa tuntutan berupa penolakan kedatangan timnas sepak bola Israel U20 ke Indonesia. Mereka menyuarakan aspirasi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Sebanyak 1.700 personel dikerahkan untuk mengawasi aksi unjuk rasa yang digelar di 2 titik, yakni kawasan Gedung DPR MPR dan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Untuk diketahui, PA212 menggelar demonstrasi dengan sejumlah tuntutan di Patung Kuda. Masa aksi unjuk rasa dari Persaudaraan Alumni PA212 mulai berdatangan termasuk mobil komando di depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Masa didominasi oleh wanita berhijab.
Tuntutan dari PA 212 dalam aksi tersebut diantaranya menolak kedatangan timnas sepak bola Israel U20. Timnas Israel U20 akan menjadi salah satu negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendatang. Sementara itu, alasan PA 212 menggelar aksi tolak kedatangan timnas Israel karena saudara sesama umat agama Islam di Palestina masih bersiteru dengan negara tersebut. Masa lalu melantunkan sholawat dan mengajak seluruh peserta aksi untuk merapat ke patung Kuda. Setelah itu, salah seorang orator membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum menyampaikan aspirasinya. Sebelumnya, pelaksana tugas PLT Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Muhadjir Effendi telah melakukan silaturahmi ke Majelis Ulama Indonesia MUI pada Jumat 17 Maret 2023 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir membahas sejumlah isu, salah satunya terkait kehadiran tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 2023 yang digelar di sejumlah kota di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan pemasukan atau masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Dari Front Persaudaraan Islam atau yang dikenal FPI, kemudian dari GNPF Ulama, Gerakan Nasional Al-Fatwa Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 bersama ormas-ormas nasional lainnya melakukan aksi pada hari ini yang dikenal aksi 203. Dalam rangka apa? Dalam rangka menolak kedatangan tim nasional sepak bola U20 dari Israel. Kenapa kita menolak kedatangan tim sepak bola nasional U20 dari Israel? Yang pertama, bahwa Israel hingga detik ini masih menjajah saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan mereka bukan hanya menjajah, tapi memperlakukan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan sangat keji dan biadab. Mereka membunuh bukan hanya orang yang bertempur, tapi rakyat sipil pun, termasuk ibu-ibu dan anak-anak pun menjadi aksi kebiadaban dan kekejaman daripada tentara Zionis Israel. Yang kedua, perlu diingat bahwa Palestina adalah negara Muslim yang pertama, negara yang ada di Timur Tengah yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara Indonesia di awal kemerdekaan kita, yaitu pada tahun 1945. Dan kalau kita menerima kedatangan tim nasional Israel, itu sama saja kita menyakiti hati mereka, sama saja kita melukai perasaan mereka. Karena biar bagaimanapun kita punya hutang budi yang begitu besar terhadap mereka. Dan yang ketiga, perlu diingat bahwa apa yang kita lakukan aksi pada siang hari ini dalam rangka mendukung amanah konstitusi. Apa itu amanah konstitusi? Yaitu jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ tertulis bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu yang menjadi acuan kami. Kalau seandainya pemerintah menerima tim nasional Israel ini datang ke Indonesia, berarti pemerintah telah melanggar amanah konstitusi tersebut, di mana kita ketahui bahwa konstitusi tersebut, undang-undang tersebut dibuat oleh para founding father kita, para pejuang yang dulu. Polemik penolakan timnas U20 Israel di Piala Dunia U20 2023 menjadi sorotan luas publik internasional, termasuk dari media asal Amerika Serikat. Risiko hukuman berat untuk Indonesia menjadi ulasan media tersebut perihal kepesertaan Israel di Piala Dunia U20. Penolakan terhadap timnas U20 Israel berlaga di Piala Dunia U20 2023 Indonesia ternyata mencuri atensi media Amerika Serikat. Negara yang dikenal sangat pro terhadap Israel juga ikut memanaskan polemik penolakan sejumlah pihak di Indonesia terhadap Israel. Dikutip dari Superskor, melalui salah satu media ternama mereka, Indonesia diingatkan akan ancaman hukuman berat yang akan menimpa. Media ini menyebut batalnya drawing Piala Dunia U20 akibat adanya protes terhadap Israel dari berbagai elemen.
Ancaman hukuman berat pun diingatkan, salah satunya dicoretnya Indonesia dari keikutsertaan di kualifikasi Asia dan Piala Dunia 2026. Saat ini Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI tengah mencoba melakukan lobi tingkat tinggi guna memastikan FIFA tetap melanjutkan agenda di Indonesia. Pasalnya dikhawatirkan bahwa pembatalan drawing merupakan langkah pertama FIFA dalam mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah turnamen ini. Penolakan terhadap timnas U20 Israel berlaga di Piala Dunia U20 2023 memang gencar dilakukan sejumlah kelompok dan politisi. Selain organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, Iwayan Koster selaku Gubernur Bali mengeluarkan surat penolakan terhadap Israel. Langkah itu kemudian diikuti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga menyuarakan hal sama berdalih amanat Insinyur Soekarno. Diketahui keduanya merupakan kader dari PDIP pimpinan Megawati Soekarno Putri. Khusus untuk Iwayan Koster, sikapnya pun dipertanyakan karena sebelumnya diketahui sudah menandatangani jaminan penerimaan kontestan Piala Dunia U20 2023 di Bali. Menarik dinantikan bagaimana akhir dari polemik penolakan timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 Indonesia. Akankah turnamen akan lanjut digelar atau status tuan rumah Indonesia dicabut dan diberikan kepada negara lainnya? Belakangan ramai pembicaraan soal penolakan timnas Israel di Indonesia yang menyebabkan penundaan drawing Piala Dunia U20 2023 Indonesia yang rencananya digelar pada 31 Maret mendatang. Namun di lain sisi, timnas Israel merupakan kontestan debutan atau keikutsertaan pertama kalinya di ajang Piala Dunia U20. Timnas Israel U20 lolos ke Piala Dunia U20 melalui jalur kejuaraan Eropa U19 pada 2022 lalu. Menariknya, Israel merupakan finalis kejuaraan tersebut sebelum dikalahkan Inggris di partai final. Dikutip dari Superskor, tim asuhan Overheim memulai kejuaraan Eropa U19 dari babak kualifikasi. Israel tergabung dalam grup 4 bersama Belanda, Siprus, dan Moldova. Dalam penyisihan grup tersebut, Israel finish sebagai runner-up grup 4 dengan mengemas 2 kemenangan dan sekali kekalahan dari Belanda. Berkat hasil tersebut, Israel melaju ke putaran elit kejuaraan Eropa U19 dan berada di unggulan ketiga. Pada putaran elit kejuaraan Eropa U19 tersebut ada tim-tim elit Eropa mulai dari Portugal, Belanda, Prancis, Italia hingga Kroasia yang berada dalam pot unggulan. Sementara Inggris, Belgia, dan Ukraina berada dalam unggulan kedua. Israel satu pot dengan Spanyol, Ceko, Republik Irlandia, Norwegia, Rumania, dan Finlandia. Putaran elit kejuaraan Eropa U19 pun dimulai pada 23 Maret 2022. Israel berada dalam grup 1 bersama Hongaria, Skotlandia, dan Turki yang menjadi unggulan. Tanpa diduga, Israel lolos sebagai juara grup 1 setelah mengalahkan Turki 3-1 dan Skotlandia 1-0 serta menahan imbang Hongaria
Dari 7 grup putaran elit kejuaraan Eropa U19 menghasilkan 7 jawara dari masing-masing grup. Perjalanan belum tuntas sampai di sana karena masih memainkan putaran final yang terbagi 2 grup, masing-masing 4 kontestan. Tim yang lolos adalah Slovakia selaku tuan rumah, Romania dari grup 4, Italia grup 5, Israel grup 1, Prancis grup 2, Inggris grup 3, Austria grup 7, dan Serbia grup 6. Slovakia lolos otomatis karena bertindak sebagai tuan rumah kejuaraan Eropa U19 untuk putaran final. Timnas Israel masuk dalam grup B pada putaran final kejuaraan Eropa U19 bersama Inggris, Austria, dan Serbia. Untuk diketahui dalam tahap ini 5 dari 8 tim akan memastikan tiket Piala Dunia U20. 4 tim yang lolos sebagai juara dan runner-up grup putaran final lolos secara otomatis. Sedangkan tim peringkat 3 akan menjalani play-off memperebutkan 1 tiket. Hasilnya, Prancis dan Italia lolos sebagai juara dan runner-up grup A, sementara dari grup B ada Inggris dan Israel. Tim yang finish di peringkat 3 adalah Slovakia dan Austria. 4 tim tersebut kemudian melaju ke babak gugur, Israel bertemu Prancis. Anak asuh Overheim berhasil mengalahkan Prancis dengan skor 2-1, sementara Inggris mengalahkan Italia dengan skor identik. Di partai final, Inggris berhasil mengalahkan Israel dengan skor 3-1. Sejak 1977 ini adalah keikutsertaan pertama Israel tampil di Piala Dunia U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan respons terkait kesediaan Peru dan Argentina untuk menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Erick Thohir tak mempermasalahkan soal keinginan Argentina dan Peru menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Komentar itu disampaikan Erick Thohir saat berbicara di dalam sesi doorstop di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 28 Maret. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya Asosiasi Sepak Bola Argentina AFA dikabarkan mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 apabila perhelatan akbar itu tak jadi digelar di Indonesia. Ada pula rumor Piala Dunia U20 yang menyebutkan bahwa perhelatan ini akan berpindah ke Peru. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga sejatinya telah mengatakan bahwa PSSI belum menerima surat dari FIFA yang berkaitan dengan pembatalan drawing maupun niat untuk berpindah lokasi Piala Dunia U20 2023. Piala Dunia U20 rencananya berlangsung di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Namun ajang itu tengah dilanda sebuah polemik. Polemik terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20 muncul lantaran adanya penolakan terhadap salah satu peserta yakni Israel. Kondisi itu membuat FIFA memutuskan untuk membatalkan proses undian atau drawing Piala Dunia U20 yang semula direncanakan bergulir di Gedung Sirarnawa, Bali pada Jumat 31 Maret. Menurut keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing Piala Dunia U20 diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali, Iwayan Koster, terhadap kehadiran Israel. Iwayan Koster menyebut penentangan itu muncul karena kebijakan politik Israel terhadap Palestina yang tidak sesuai dengan kebijakan politik Indonesia. Bagaimana dengan kabar beberapa negara yang katanya berminat untuk menggantikan Indonesia, Pak? Ada Peru, Argentina, Qatar. Ya, sah-sah saja ketika memang ada situasi yang menjadi pembicaraan publik dan media asing juga menangkap, ya itu sah saja, tapi tentu kan ini properti FIFA. Ya, jadi ya FIFA yang akan menentukan, dan yang paling penting tadi konsekuensinya ini yang harus kita antisipasi. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, pertama, ini prinsip negara kita, Indonesia, yang selalu konsisten dan teguh dalam memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan mendukung penyelesaian two-state solution, negara Israel dan negara Palestina merdeka. Ini
sesuai dengan konstitusi, menolak penjajahan dalam bentuk apapun. Dan ini selalu kita sampaikan dalam forum-forum bilateral, forum multilateral, maupun forum internasional lainnya. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 melalui proses bidding, melalui proses seleksi panjang. Dan pada proses akhir ada 3 kandidat negara, yaitu Brasil, Indonesia, dan Peru. Saat itu, semua pihak berjuang, bekerja keras bersama-sama agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan akhirnya bulan Oktober 2019, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA. Ini merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia karena kita mendapat kepercayaan menyelenggarakan Piala Dunia U20. Penyelenggaraan event olahraga yang paling banyak penggemarnya di seluruh dunia. Saat ditunjuk menjadi tuan rumah, kita belum mengetahui siapa yang akan menjadi tim peserta karena masih dalam proses prakualifikasi. Dan kepastian timnas Israel lolos seleksi Piala Dunia U20 baru kita ketahui pada bulan Juli 2022. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina, karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saat ini, FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20. Tapi kita, baik pemerintah maupun PSSI, masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah gabungan organisasi membentuk Aliansi Gerakan Tolak Israel atau Getok Israel untuk menolak tim nasional sepak bola tampil pada Piala Dunia U20 yang diselenggarakan di Indonesia pada Mei hingga Juni 2023. Adapun kelompok organisasi Getok Israel terdiri dari Generasi Muda Pembangunan Indonesia atau GMPI, Generasi Muda Persaudaraan Muslim Indonesia atau GM-Parmusi, Gerakan Pemuda Ka'bah atau GPK, Angkatan Muda Ka'bah atau AMK, hingga Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Dikutip dari tribunnews.com, perwakilan dari GMPI Bobby Kana memimpin pembacaan sikap penolakan terhadap tim nasional Israel berlaga di Piala Dunia U20. Bobby juga menyatakan bahwa Israel negara penjajah sehingga kehadiran skuad timnas negara tersebut perlu ditolak saat berlaga Piala Dunia U20. Apalagi ia menegaskan Indonesia secara tegas menolak penjajahan atas Palestina. Hal itu juga tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Bobby menegaskan kehadiran Israel di Indonesia sama dengan menyetujui penjajahan Palestina yang bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, ia juga menyebut bahwa PSSI dan Kemenpora sebagai bagian dari Indonesia wajib melobi FIFA agar menganulir keikutsertaan Israel. Lebih lanjut, Bobby juga mengajak semua anak bangsa bisa satu suara untuk menolak keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U20. Mereka beranggapan sangat mungkin Israel tidak tampil saat Piala Dunia U20, sebab FIFA sebagai organisasi sepak bola dunia pernah melarang timnas Rusia terlibat dalam kejuaraan sepak bola. Sementara perwakilan AMK Darman berharap suara getok Israel bisa didengarkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar timnas Israel tidak main di Piala Dunia U20. Polemik penolakan timnas Israel untuk berlaga di Piala Dunia U20 Indonesia 2023 berbuntut panjang. Penolakan terhadap timnas Israel itu dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari organisasi masyarakat hingga Gubernur Bali. Merespons hal tersebut, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir akan melapor terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan oleh Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga ketika memberikan kabar terbaru mengenai Piala Dunia U20 2023 pada minggu lalu. Dikutip dari tribunnews.com, PSSI pun berharap masyarakat pecinta sepak bola seluruh Indonesia bisa tetap tenang dan kondusif selama pihaknya mencarikan solusi terbaik. Pasalnya, agenda terdekat dari Piala Dunia U20 itu adalah drawing atau pembagian grup yang direncanakan bergulir 31 Maret telah dibatalkan oleh FIFA. Arya mengatakan FIFA resmi membatalkan drawing meski PSSI belum menerima surat pembatalan secara resmi. Merespons hal itu, Arya melanjutkan bahwa PSSI dalam hal ini mewajarkan keputusan yang diambil oleh FIFA. Pasalnya dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir telah ramai penolakan berbagai pihak atau timnas Israel untuk berlaga di Piala Dunia U20 Indonesia 2023 berbuntut panjang. Penolakan terhadap timnas Israel itu dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari organisasi masyarakat hingga Gubernur Bali. Merespons hal tersebut, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir akan melapor terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan oleh Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga ketika memberikan kabar terbaru mengenai Piala Dunia U20 2023 pada Minggu 26 Maret. Dikutip dari tribunnews.com, PSSI pun berharap masyarakat pecinta sepak bola seluruh Indonesia bisa tetap tenang dan kondusif selama pihaknya mencarikan solusi terbaik. Pasalnya agenda terdekat dari Piala Dunia U20 itu adalah drawing atau pembagian grup yang direncanakan bergulir 31 Maret telah dibatalkan oleh FIFA. Arya mengatakan FIFA resmi membatalkan drawing meski PSSI belum menerima surat pembatalan secara resmi. Merespons hal tersebut, Arya mengatakan bahwa PSSI dalam hal ini mewajarkan keputusan yang diambil oleh FIFA. Pasalnya dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir telah ramai penolakan berbagai pihak terhadap kehadiran timnas Israel. Tak lain Gubernur Bali Iwayan Koster juga sudah bersurat ke Menteri Pemuda dan Olahraga pada 14 Maret lalu yang berisi penolakan terhadap timnas Israel. Lebih lanjut, Arya mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi terbaru kapan drawing Piala Dunia itu akan dilakukan. PSSI juga dalam hal ini sedang mencarikan opsi agar sepak bola Indonesia tetap bisa eksis di dunia. Sementara itu, pengamat sepak bola tanah air Akmal Marhali mengatakan pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 bukan masalah sederhana sehingga harus disikapi serius oleh pemerintah Indonesia. Akmal menambahkan pemerintah harus bersikap tegas dan menunjukkan dukungan terhadap penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ia juga mengatakan Piala Dunia U20 hendaknya jangan dicampurkan dengan politik. Hal senada juga disampaikan oleh pengamat sepak bola senior Kesit Budi Handoyo. Menurut Kesit, pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 bisa menjadi alarm bagi Indonesia di mata FIFA. Kemarin kami sudah mendapat informasi dari FIFA
Saya halnya adalah ke LOC dan dalam pemberitahuannya memang belum dalam surat resmi, tapi sudah jelas berikan pesan ke kita bahwa drawing di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Jadi drawing tanggal 31 Maret yang harusnya diselenggarakan di Bali sudah dibatalkan oleh FIFA. Jadi ini adalah informasi yang kami dapat dari FIFA. Memang kami belum mendapatkan surat resmi dari FIFA, tapi pesannya jelas bahwa dibatalkan. Dan ini memang kami maklumi karena adanya penolakan dari Gubernur Bali dan Prof Bali yang menolak kedatangan tim Israel, sehingga dengan sendirinya di mana Israel adalah peserta, jadi kan mungkin drawingnya tidak mungkin dilakukan tanpa keikutsertaan seluruh peserta. PSSI dan Timnas Indonesia dibayangi sanksi FIFA setelah batal menggelar drawing Piala Dunia U20 2023 yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada 31 Maret. Batalnya drawing Piala Dunia U20 dikarenakan banyak penolakan terhadap Timnas Israel yang merupakan salah satu peserta. Kini sanksi FIFA membayangi PSSI dan Timnas Indonesia jika seluruh agenda Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Dikutip dari Superskor, keputusan pembatalan drawing telah bulat diucapkan melalui perwakilan Exco PSSI Arya Sinulinga. Pihak PSSI belum memberikan kepastian kapan drawing lanjutan Piala Dunia U20 akan dijadwalkan ulang. Fokus PSSI kali ini untuk melobi FIFA agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi berkelanjutan. Sanksi FIFA bukan merupakan hal baru bagi PSSI. Federasi tertinggi sepak bola Indonesia pernah mendapatkan sanksi pada tahun 2015. Kasus perseteruan PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan penyebab FIFA menjatuhkan sanksinya tersebut. FIFA melarang adanya intervensi pemerintah kepada PSSI. Saat itu Kemenpora melayangkan surat untuk pembekuan PSSI. Dengan demikian, FIFA melayangkan sanksi kurang lebih selama 1 tahun. Akhirnya, Presiden FIFA Gianni Infantino mencabut sanksi PSSI pada tahun 2016. Melalui Kongres Tahunan FIFA di Meksiko, belenggu hukuman akhirnya dicabut. PSSI juga sempat terkena sanksi saat tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu. Namun berkat negosiasi pemerintah, PSSI beserta sepak bola Indonesia resmi terhindarkan dari sanksi. Kini tantangan ancaman baru jika PSSI gagal menggelar Piala Dunia U20. Sanksi pembukaan PSSI dari FIFA dapat berimbas fatal bagi Timnas Indonesia dan kompetisi nasional. Berikut 3 dampak sanksi FIFA bagi Timnas Indonesia dan sepak bola nasional. Pertama, supporter tidak akan melihat Timnas Indonesia berlaga di ajang resmi FIFA. Perlu diketahui kejuaraan Piala AFF, Piala Asia, dan Piala Dunia merupakan agenda FIFA. Tak hanya itu, ajang FIFA Matchday yang kini sedang berjalan merupakan kalender resmi FIFA. Dengan dijatuhkan sanksi, maka hak Timnas Indonesia akan dibekukan. Skuad Timnas di semua level akan terdampak kerugian. Generasi pemain akan terbuang karena tidak akan mendapat pengalaman turnamen resmi. Kedua, ranking FIFA melorot. Naik turunnya ranking FIFA berpengaruh melalui pertandingan resmi Timnas Indonesia. Jika hak Timnas Indonesia dibekukan dalam gelaran resmi, maka tidak akan tambah poin. Di satu sisi, para kompetitor Timnas Indonesia akan mudah menyalip karena dapat memainkan pertandingan resmi. Kini, Timnas Indonesia berada di posisi 151 FIFA. Ranking tersebut berhasil diperbaiki setelah terkena sanksi 2015 silam. Timnas Indonesia pernah memiliki ranking terburuk selama 1 tahun. Bertengger di posisi 179, Garuda melorot 20 anak tangga dari tahun sebelumnya. Kini, jika perjuangan Timnas Indonesia selepas dari sanksi FIFA tampak sia-sia jika terjerumus kembali.
Ketiga, Liga Nasional tidak diakui. Sanksi FIFA dapat berimbas pada kompetisi nasional. Perlu diakui, Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 merupakan kompetisi resmi yang diakui oleh FIFA. Jika PSSI terkena sanksi, maka ketiga kompetisi di atas tidak lagi diakui. Klub yang khususnya menjuarai Liga 1 tidak memiliki kesempatan untuk tampil di ajang turnamen antar klub level Asia. Seperti diketahui, juara Liga 1 akan mendapatkan satu tempat menuju AFC Cup. Rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendapat penolakan dari sejumlah pejabat. Mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur Bali Iwayan Koster. Penolakan ini berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Menurut Ganjar, penolakan itu sesuai dengan amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sebagai kader PDIP, Ganjar memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga menolak kedatangan timnas Israel. Ia mengatakan penolakan ini dilatar belakangi oleh sikap politik Indonesia. Marhen tak khawatir jika penolakan ini akan mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia. Sebab penolak kedatangan Israel telah sejalan dengan ideologi bangsa. Sebelumnya, Gubernur Bali Iwayan Koster juga telah menyatakan sikap untuk menolak timnas Israel bermain di Bali. Bahkan dirinya telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Koster menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menolak rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurut Ganjar, sikap penolakan itu merupakan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ganjar mengatakan dukungan terhadap Palestina sudah menjadi amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Saat itu, Bung Karno jelas melantangkan soal perjuangan kemerdekaan Palestina di forum dunia. Sebagai gubernur, Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina. Ia mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Ganjar menambahkan dirinya sudah berkomunikasi dengan PSSI dan beberapa menteri terkait penolakan ini. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, Gubernur Bali Iwayan Koster juga menolak rencana kedatangan timnas Israel. Diketahui salah satu stadion di Bali diajukan sebagai lokasi pertandingan Piala U20, yakni Stadion Iwayan Dipta. Bahkan Koster telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Ia menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut pemerintah Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Sun sendiri menegaskan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 merupakan ketentuan dari FIFA. Ia menyadari Indonesia hanya memfasilitasi perhelatan tersebut dalam kapasitas sebagai tuan rumah ajang bagi pesepak bola masa depan tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sendiri berhasil memenangkan bidding sebagai tuan rumah FVC U20 dan kepesertaan masing-masing negara yang ikut tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan negara yang ikut dalam gelaran Piala Dunia U20 ini. Indonesia diakui Dubes Palestina ini hanya sebagai fasilitator. Masing-masing ikut serta sebagai bagian dari kompetisi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dubes untuk Palestina ini juga meyakini dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan berubah meski Israel datang ke Indonesia dan ikut bertanding dalam Piala Dunia U20 yang akan diikuti 24 negara yang sudah lolos dari 6 zona konfederasi. Dubes Zuhair juga menegaskan bahwa Palestina selalu menghormati dan tidak akan mengintervensi keputusan masing-masing negara. Ya, saudara, Persaudaraan Alumni atau PA212 mengecam tim nasional atau timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia.
Aksi tersebut atau aksi penolakan terhadap timnas Israel ini juga dilakukan dalam aksi 203 yang dilakukan pada siang hari ini di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun News. Ada Rahmat Tugraha di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Rahmat, bisa diinformasikan untuk kondisi terkini saat aksi 203 ini seperti apa? Ya, Nila, saat ini aksi tengah berada di tepat bundaran kisaran Patung Kuda. Lalu saat ini para orator menyampaikan satu persatu terkait aspirasi yang disampaikan. Adapun terlihat di lokasi bahwa masa aksi membawa bendera Indonesia dan bendera Palestina begitu. Dari informasi Rahmat, ada sekitar 1.000 orang yang awalnya dikabarkan akan hadir dan memenuhi kawasan di sekitar Istana Negara ini. Dari pantauan Anda di lapangan, apakah memang ada sekitar 1.000 orang yang juga datang? Kalau untuk kisaran peserta kurang lebih tidak sampai seperti itu, Nila. Hanya sekitar ratusan mungkin. Baik, koordinator aksi yakni Buya Hussein sendiri, apakah juga datang untuk ikut menyuarakan dan juga menyampaikan orasinya? Datang Nila tadi di lapangan sudah sempat melakukan aksi wawancara dengan Buya Hussein selaku koordinator aksi. Dikatakan tadi bahwa aksi ini meminta pemerintah Indonesia menolak kedatangan timnas Israel. Dikatakan bahwa mencontoh dari pemerintah Rusia yang menolak timnas Rusia di Piala Dunia 2022 lalu. Oke, Rahmat, kemudian terkait orasi yang disampaikan ini dari belakang saya juga mendengar adanya orasi yang masih terus digaungkan. Apa saja poin dari orasi yang disampaikan dalam aksi ini? Orasi disampaikan bahwa Indonesia tidak punya hubungan diplomatis dengan Israel, jadi tidak ada alasan untuk tidak menolak kedatangan Israel di Indonesia, begitu nilai 20. Dalam aksi ini, Rahmat, kemudian apakah memang arus lalu lintas juga dialihkan oleh pihak kepolisian atau memang masih berjalan seperti seharusnya? Untuk arus lalu lintas menuju arah Istana Negara ditutup begitu nila, hanya daerah putaran Patung Kuda yang diperbolehkan untuk dilewati oleh masyarakat begitu nila. Ya, baik. Rahmat, terima kasih banyak atas informasi Anda. Kami masih menantikan update informasi lagi terkait aksi 203 yang dilakukan oleh PA 212 ini. Rahmat, selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang menuai kontroversi. Sejumlah pihak menentang keikutsertaan tim muda Israel tersebut ke tanah air. Banyaknya penolakan atas kehadiran Israel muncul karena hubungan tak harmonis antara Israel dengan Palestina. Israel sendiri dinilai sebagai negara penjajah lantaran tak menolak mengakui kedaulatan Palestina. Penolakan ini pun datang dari banyak kalangan, mulai dari partai politik hingga para pemuka agama, tak terkecuali dari ex-imam besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Habib Rizik juga turut menyuarakan aksi penolakan terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20. Melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar, pentolan ex-FPI ini lantang menyuarakan penolakan tersebut. Ia pun menyinggung soal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Terlebih, Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ia pun turut menyinggung sikap tegas Presiden yang menentang penjajahan terhadap Palestina yang dilakukan oleh Israel. Selebrasi Timnas U20 Israel seusai merayakan kelolosan di ajang Piala Dunia U20 2023 di Indonesia sebelumnya juga menjadi sorotan.
Ia menilai pemerintah dan para petinggi PSSI tak punya empati bila tetap mengizinkan Israel untuk masuk ke Indonesia. Penolakan terhadap timnas Israel U20 ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kedatangan timnas Israel untuk mengikuti ajang Piala Dunia kelompok umur ini pun dinilai akan melukai hati masyarakat Indonesia. Terlebih sejak dulu Indonesia tegas menolak segala bentuk penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Oleh sebab itu PKS dengan tegas akan menolak kehadiran delegasi Israel di Indonesia. Sepak bola menurutnya sejatinya juga tak bisa dilepaskan dari dunia politik. Penolakan ini diharapkan bisa menekan pemerintah Israel untuk tidak melakukan penjajahan dan segera mengakui kemerdekaan Palestina. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sama-sama sudah menyimak dan mendengarkan isi Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Yusuf. Semoga bagi yang membaca. Selamat siang saudara, live breaking news yang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Jelang gelaran Piala Dunia U20 di beberapa kota di Indonesia, persaudaraan alumni PA212 mengecam timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Persatuan alumni atau PA212 ini tak mau tim Israel menginjakan kaki di Indonesia. Tim Israel sendiri sedianya telah terpilih menjadi kandidat resmi yang akan berlaga di ajang Piala Dunia U20. Koordinator Aksi 203 yang digelar pada hari ini, yakni Buya Hussein mengatakan, aksi yang dilakukan di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat ini telah dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang mana sekira 1.000 orang akan hadir dan membanjiri kawasan depan Istana Negara tersebut. Menurut Buya, masa aksi akan datang langsung ke Patung Kuda dan menyuarakan pendapatnya. Sebelumnya, PLT Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Muhadjir Effendi sendiri sudah melihat adanya berbagai penolakan terkait kedatangan timnas Israel ini. Ia juga telah melakukan silaturahmi pada MUI pada Jumat 17 Maret lalu. Kedatangan Muhadjir ini adalah untuk membahas soal isu kedatangan tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia, termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Seperti yang Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah pantauan langsung dari wilayah Patung Kuda, yang mana sudah tampak ada beberapa
warga ini merupakan kelompok dari alumni PA 212 yang hari ini menggelar aksi untuk menolak kedatangan timnas Israel U20 yang akan berlaga dalam Piala Dunia U20 yang sedianya digelar di Indonesia. Yang di atas pegang salawat terus, yang 1-0 salawat terus. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan patung kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan patung kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. Asasi mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih yang menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina yang merupakan negara pertama. أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم. Drawing Piala Dunia U20 2023 akan dilaksanakan di Bali pada 31 Maret mendatang. Seiring makin dekatnya pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 tersebut, polemik terkait kepesertaan timnas Israel U20 di ajang ini terus bergulir di Indonesia. Gelombang penolakan menentang kehadiran timnas Israel datang dari Majelis Ulama Indonesia, beragam ormas Islam, partai politik, dan organisasi non-pemerintah dalam negeri. Terkait drawing Piala Dunia U20, FIFA kemungkinan besar bisa menerapkan skema prohibited classes atau laga-laga yang dilarang seperti layaknya UEFA pada Euro 2020. Bahkan tidak mungkin bahwa Indonesia dan Irak, dua negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatis dengan Israel, juga akan dipisah di drawing Piala Dunia U20 2023. Sejauh ini, FIFA belum mengeluarkan prosedur drawing untuk Piala Dunia U20 2023. Namun, prosedur tidak menunjukkan pada prosedur drawing Piala Dunia U20 tahun 2019 tidak menunjukkan adanya pemisahan ketika turnamen diadakan di Polandia tersebut. Ranking setiap tim di pot undian Piala Dunia U20 ditentukan oleh total poin yang diambil oleh setiap negara dalam 5 edisi Piala Dunia U20 terakhir. Selain itu, hasil Piala Dunia U20 terkini yang akan diutamakan dan mendapat bonus poin tambahan.
Prosedur drawing ini tentunya bisa akan berbeda dari satu turnamen ke turnamen lainnya. Penyelenggara Piala Dunia U20 2023 di Indonesia memang semakin dekat. Mulai pekan ini, FIFA akan melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion yang menjadi venue turnamen tersebut. Piala Dunia U20 2023 bakal diselenggarakan di Indonesia mulai 20 Mei sampai dengan 11 Juni mendatang. Sebagai tuan rumah, Indonesia sudah menyiapkan 6 stadion yang akan menjadi venue edisi ke-23 dari turnamen Piala Dunia FIFA U20 tersebut. Ke-6 stadion itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Surakarta, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, dan Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Saat ini pemeriksaan terhadap 6 stadion venue Piala Dunia U20 2023 sudah mencapai tahap akhir. FIFA yang bertanggung jawab pada penyelenggara ajang ini melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion, dimulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Sebanyak 18 perwakilan FIFA dari berbagai departemen seperti kompetisi, keselamatan dan keamanan, serta media melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di 6 stadion mulai Rabu kemarin hingga Senin 27 Maret mendatang. Sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas bernapaskan Islam menggelar aksi 203 bertajuk Tolak Kedatangan Timnas Israel U20 ke Indonesia pada Senin 20 Maret 2023. Aksi tersebut dihadiri oleh Front Persaudaraan Islam atau FPI, PA212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, GNPF, ulama, dan sejumlah ormas lainnya. Dalam aksi tersebut, sejumlah massa membawa spanduk bertuliskan narasi tolak kedatangan Timnas Israel U20 ke Indonesia. Selain itu, massa juga tampak membawa poster besar yang meminta agar Presiden Joko Widodo mundur. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menyebut Persaudaraan Alumni 212 membawa tuntutan berupa penolakan kedatangan Timnas Sepak Bola Israel U20 ke Indonesia. Mereka menyuarakan aspirasi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Sebanyak 1.700 personel dikerahkan untuk mengawasi aksi unjuk rasa yang digelar di 2 titik, yakni kawasan Gedung DPR MPR dan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Untuk diketahui, PA212 menggelar demonstrasi dengan sejumlah tuntutan di Patung Kuda. Masa aksi unjuk rasa dari Persaudaraan Alumni PA212 mulai berdatangan termasuk mobil komando di depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Masa didominasi oleh wanita berhijab. Tuntutan dari PA212 dalam aksi tersebut diantaranya menolak kedatangan Timnas Sepak Bola Israel U20. Timnas Israel U20 akan menjadi salah satu negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendatang. Sementara itu, alasan PA212 menggelar aksi tolak kedatangan Timnas Israel karena saudara sesama umat agama Islam di Palestina masih bersiteru dengan negara tersebut. Masa lalu melantunkan sholawat dan mengajak seluruh peserta aksi untuk merapat ke Patung Kuda. Setelah itu, salah seorang orator membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum menyampaikan aspirasinya. Sebelumnya, pelaksana tugas PLT Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Muhadjir Effendi telah melakukan silaturahmi ke Majelis Ulama Indonesia MUI pada Jumat 17 Maret 2023 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir membahas sejumlah isu, salah satunya terkait kehadiran tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 2023 yang digelar di sejumlah kota di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan pemasukan atau masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Dari Front Persaudaraan Islam atau yang dikatakan FPI, kemudian dari GNPF Ulama, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 bersama ormas-ormas nasional lainnya melakukan aksi pada hari ini yang dengan aksi 203. Dalam rangka apa? Dalam rangka menolak kedatangan tim nasional sepak bola U20 dari Israel. Kenapa kita menolak kedatangan tim sepak bola nasional U20 dari Israel?
Yang pertama, bahwa Israel hingga detik ini masih menjajah saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan mereka bukan hanya menjajah, tapi memperlakukan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan sangat keji dan biadab. Mereka membunuh bukan hanya orang yang bertempur, tapi rakyat sipil pun, termasuk ibu-ibu dan anak-anak pun menjadi aksi kebiadaban dan kekejaman daripada tentara Zionis Israel. Yang kedua, perlu diingat bahwa Palestina adalah negara Muslim yang pertama, negara yang ada di Timur Tengah yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara Indonesia di awal kemerdekaan kita, yaitu pada tahun 1945. Dan kalau kita menerima kedatangan tim nasional Israel, itu sama saja kita menyakiti hati mereka, sama saja kita melukai perasaan mereka. Karena biar bagaimanapun kita punya hutang budi yang begitu besar terhadap mereka. Dan yang ketiga, perlu diingat bahwa apa yang kita lakukan aksi pada siang hari ini dalam rangka mendukung amanah konstitusi. Apa itu amanah konstitusi? Yaitu jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ tertulis bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu yang menjadi acuan kami. Kalau seandainya pemerintah menerima tim nasional Israel ini datang ke Indonesia, berarti pemerintah telah melanggar amanah konstitusi tersebut, di mana kita ketahui bahwa konstitusi tersebut, undang-undang tersebut dibuat oleh para founding father kita, para pejuang yang dulu. Polemik penolakan timnas U20 Israel di Piala Dunia U20 2023 menjadi sorotan luas publik internasional, termasuk dari media asal Amerika Serikat. Risiko hukuman berat untuk Indonesia menjadi ulasan media tersebut perihal kepesertaan Israel di Piala Dunia U20. Penolakan terhadap timnas U20 Israel berlaga di Piala Dunia U20 2023 Indonesia ternyata mencuri atensi media Amerika Serikat. Negara yang dikenal sangat pro terhadap Israel juga ikut memanaskan polemik penolakan sejumlah pihak di Indonesia terhadap Israel. Dikutip dari Superskor, melalui salah satu media ternama mereka, Indonesia diingatkan akan ancaman hukuman berat yang akan menimpa. Media ini menyebut batalnya drawing Piala Dunia U20 akibat adanya protes terhadap Israel dari berbagai elemen. Ancaman hukuman berat pun diingatkan, salah satunya dicoretnya Indonesia dari keikutsertaan di kualifikasi Asia dan Piala Dunia 2026. Saat ini Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI tengah mencoba melakukan lobi tingkat tinggi guna memastikan FIFA tetap melanjutkan agenda di Indonesia. Pasalnya dikhawatirkan bahwa pembatalan drawing merupakan langkah pertama FIFA dalam mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah turnamen ini. Penolakan terhadap timnas U20 Israel berlaga di Piala Dunia U20 2023 memang gencar dilakukan sejumlah kelompok dan politisi. Selain organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, Iwayan Koster selaku Gubernur Bali mengeluarkan surat penolakan terhadap Israel. Langkah itu kemudian diikuti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga menyuarakan hal sama berdalih amanat Insinyur Soekarno. Diketahui keduanya merupakan kader dari PDIP pimpinan Megawati Soekarno Putri. Khusus untuk Iwayan Koster, sikapnya pun dipertanyakan karena sebelumnya diketahui sudah menandatangani jaminan penerimaan kontestan Piala Dunia U20 2023 di Bali. Menarik dinantikan bagaimana akhir dari polemik penolakan timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 Indonesia. Akankah turnamen akan lanjut digelar atau status tuan rumah Indonesia dicabut dan diberikan kepada negara lainnya?
Belakangan ramai pembicaraan soal penolakan timnas Israel di Indonesia yang menyebabkan penundaan drawing Piala Dunia U20 2023 Indonesia yang rencananya digelar pada 31 Maret mendatang. Namun di lain sisi, timnas Israel merupakan kontestan debutan atau keikutsertaan pertama kalinya di ajang Piala Dunia U20. Timnas Israel U20 lolos ke Piala Dunia U20 melalui jalur kejuaraan Eropa U19 pada 2022 lalu. Menariknya, Israel merupakan finalis kejuaraan tersebut sebelum dikalahkan Inggris di partai final. Dikutip dari Superskor, tim asuhan Ophir Haim memulai kejuaraan Eropa U19 dari babak kualifikasi. Israel tergabung dalam grup 4 bersama Belanda, Siprus, dan Moldova. Dalam penyisihan grup tersebut, Israel finish sebagai runner-up grup 4 dengan mengemas 2 kemenangan dan sekali kekalahan dari Belanda. Berkat hasil tersebut, Israel melaju ke putaran elit kejuaraan Eropa U19 dan berada di unggulan ketiga.